Sudah tak record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus nilai ekonomi Islam tentang pemasaran ayam potong. Di sini saya, Mita Indiawarda, akan menjelaskan mengenai permasalahan yang ada. Ya, di sini kelompok kami yang beranggotakan yang pertama, Gilang Bagaskara Mukti dengan NIM 154, 2 Meita India Warda dengan NIM 155, 3 Muhammad Yasmi Arif dengan NIM 156, 4 Muhammad Hadian Muhammad Iqbal Asakif dengan NIM 157, 5 Riki Dione Fada NIM 158, terakhir Faisal Fatih Najib dengan NIM 159. Permasalahan yang pertama, terdapat Pak Sohib memiliki dana 70 juta rupiah, ingin mengembangkan dananya, tetapi sudah beberapa kali mengalami kegagalan usaha. Yang kedua, terdapat Pak Mudarip, seorang pengusaha kecil yang berhasil memiliki dana 20 juta rupiah dan membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Yang ketiga, terdapat Pak Murah, ia seorang pegawai kecil dengan gaji 1 juta per bulan yang menginginkan sepeda hingga seharga 13 juta rupiah. Yang keempat, terdapat Pak Ijar, seorang sarjana yang memiliki keahlian dalam mengelola usaha namun membutuhkan pekerjaan. Nah, jenis usaha. Jenis usaha yang kelompok kami pilih yaitu pemasaran hasil ternak ayam potong. Alasannya mengapa? Karena usaha pemasaran ayam potong adalah usaha yang paling menjanjikan untuk di kemudian hari. Selanjutnya, ayam potong merupakan bahan makanan yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi di Indonesia. Selain itu, kesadaran akan pentingnya pemenuhan nilai gizi oleh masyarakat menjadikan salah satu peluang untuk menjalankan usaha ini. Selain itu, laku di pasaran. Usaha pemasaran ayam potong ini juga termasuk usaha yang dihalalkan apabila pelaku usaha tidak mengambil riba. Ya, kemudian masuk ke jenis produk. Jenis produk kami ini adalah produk jasa, di mana jenis usaha yang kami pilih adalah pemasaran hasil peternakan ayam potong. Alasan kami memilih usaha jasa pemasaran hasil peternakan ayam potong ini karena meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap daging ayam dan banyaknya usaha peternakan ayam yang menjadi alasan kami untuk menjadikan usaha pemasaran hasil peternakan ayam potong ini menjadi usaha yang menjanjikan dan usaha yang memberikan pendapat. Kemudian lanjut ke bentuk kerjasama. Nah, di sini bentuk kerjasama yang kami pilih adalah bentuk kerjasama mudharobah, di mana mudharobah yang kami maksud adalah mudharobah mutlak, yang di mana investor utama itu Pak Sohib menyerahkan kegiatan usaha kepada Pak Mudarip dan Pak Ijar tanpa adanya larangan dan gangguan dalam pengolahan bisnis tersebut. Kemudian untuk Pak Murah akan diangkat menjadi karyawan dalam kegiatan usaha pemasaran produk ayam potong tersebut. Untuk sepeda motor Pak Murah akan dibelikan sebelum berjalannya unit usaha yang telah disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak. Kemudian sebagai gantinya Pak Murah akan dikenakan potongan saat pembagian gaji yang telah disetujui sebelum terjadinya unit usaha tersebut. Oke, dari selanjutnya masuk di perhitungan rencana usaha yang kami rumuskan untuk dikerjakan oleh Pak Sohib selaku investor, Pak Mudarip selaku pemilik usaha, Pak Murah selaku karyawan, serta Pak Ijar yang sedang membutuhkan pekerjaan. Rencana usaha yang diperhitungkan adalah perdagangan ayam potong dengan rincian sebagai berikut. Biaya tetap yang pertama ada gaji karyawan
kuantitas 4 dengan biaya 1.250.000 dan total biaya 5 juta. Yang kedua ada biaya mesin dengan kuantitas 2 dengan biaya 2.500.000, total biaya 5 juta, dan total fix biaya fix cost-nya atau TFC-nya 10 juta. Dilanjut biaya variabel, yaitu ada transportasi, kuantitas 1, biayanya 13 juta, total biaya 13 juta. Yang kedua listrik, kuantitas 1, biaya 2 juta, total biaya 2 juta. Yang ketiga bahan baku, kuantitas 1, biaya 5 juta, total biaya 5 juta. Yang keempat, biaya kemasan, kuantitas 1, biaya 500.000, total biaya 500.000, dan total variable cost-nya 20.500.000. Selanjutnya biaya operasional. Biaya operasional atau TC yaitu TFC plus TVC. Jadi tadi didapat TFC 10 juta dan TVC-nya 20.500.000. Jadi ditambahkan mendapat hasil 30.500.000. Dan harga jual dalam usaha perdagangan ayam potong Pak Mudarip memasang harga jual per pak sebesar 35.000. Pendapatan. Dalam 1 bulan mampu menjual 1.000 pak dengan masing-masing pak berisi 2 pieces. Berikut rincian perusahaan penjualan dalam 4 minggu. Jadi selama penjualan pendapatan oleh Pak Mudarip itu selama 4 minggu, itu rinciannya sebagai berikut. Minggu pertama, dia berhasil menjual sejumlah 400 pak dengan isi per pak 2 pieces. Berarti biaya yang dikeluarkan per pak itu Rp35.000, total biayanya 28 juta. Minggu kedua, Pak Mudarip berhasil menjual 150 pak dengan isi 2 pieces. Dengan masing-masing biaya per paknya 35.000, total biaya 10.500.000. Minggu ketiga, Pak Mudarip berhasil menjual 300 pak dengan isi per pak 2 pieces. Biaya 21 juta. Minggu keempat berhasil menjual 150 pak dengan isi pak 2 pieces. Dengan biaya per pak 35.000. Jadi total biaya 10.500.000. Dengan total 1 bulan berhasil menjual 1.000 pak dengan isi 2 pieces. Berarti total 2.000 pieces. Dengan total biaya berhasil mendapatkan pendapatan 70 juta. Keuntungan. Mencari keuntungan merupakan mencari keuntungan sama dengan itu sebenarnya keuntungan sama dengan pendapatan min biaya operasi. Keuntungan sama dengan 70 juta pendapatan 70 juta, min biaya operasi 30.500.000. Jadi Pak Mudarip berhasil meraih keuntungan selama sebulan 49.500.000. Lalu mengembalikan modal investor, karena investor memberikan dana sejumlah 70 juta dengan keuntungan sebesar 49.500.000, maka Pak Mudarip mengembalikan modal investor sejumlah 20.500.000. Keuntungan investor, di sini kita menerapkan bagi hasil investor 65%, sedangkan Pak Mudarip 35%. Jadi keuntungan yang didapat oleh investor adalah 32.175.000, sedangkan keuntungan yang didapat Pak Mudarip 25.000. Revenue cost ratio. Total cost dihasilkan 30.500.000. Total revenue-nya 70 juta. Jadi revenue cost ratio atau R per C didapat 2,29. Sehingga dapat diperoleh hasil bahwa nilai R per C dari usaha ayam potong adalah 2,29, yang berarti lebih dari 1, maka usaha tersebut dinyatakan layak dan untung untuk diusahakan. Analisis aspek ekonomi.
Mudharabah ini dilaksanakan dengan cara menyerahkan sejumlah modal atau uang yang dimiliki sendiri pada pihak lain yang akan menjalankan usaha, di mana selanjutnya sang pemilik modal tersebut akan mendapatkan sekian keuntungan dari hasil usaha tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Mudarib dan Pak Sohib. Dalam Islam, mudharabah ini adalah praktek bisnis yang diperbolehkan, namun tetap harus dalam koridor yang dibenarkan oleh syariat. Terdapat sejumlah rukun dari mudharabah atau investasi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baik investor atau pengelola modal haruslah pihak yang cakap dan memiliki kompetensi. Yang kedua, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis di atas dapat kita simpulkan bahwa prospek usaha supplier daging ayam potong ini merupakan usaha yang di masa depan memiliki prospek yang baik karena di situ masih jarang pelaku usahanya. Kemudian apabila kita tarik mengenai dampak positifnya, usaha ini berdampak baik untuk masyarakat. Kemudian apabila diambil dari pandangan Islam, untuk jenis usaha ini merupakan jenis usaha mudharabah, di mana di situ ada pemodal yang menyerahkan sejumlah modalnya kepada seseorang yang akan menjalankan usaha. Seperti kasus yang di atas, yaitu pada halnya itu dia yang dilakukan oleh Pak Sohib, dia sebagai pemodal, kemudian Pak Mudarib sebagai pelaku usaha. Mungkin untuk kesimpulan cukup sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.